Sebelum lanjut, cek di keranjang kuning ya. Aletnya asli keren. Kalau misalkan terbalik seperti ini, dia nggak benar tuh. Ini yang bawah nggak bisa masuk ya. Kalau yang atas masuk, dia mencong ke sini. Jadi cara yang benar pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tuh. Kelihatan ya, teman-teman, ini agak gelap soalnya nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, kita pasang yang bawah. Nah, contohnya ini, misalkan teman-teman ragu, ini benar sama tuh. Yang bawah sama, yang atas sama bisa, yang ini juga bisa. Karena sama. Nah, kita pasang seperti ini ya. Kemudian yang atas. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini apabila terbalik ini. Contohnya terbalik seperti ini. Dia nanti nggak bakalan bisa masuk sempurna tuh. Nggak bisa masuk sempurna. Nah, jadi patokannya seperti ini. Patokannya dari 12K-nya ini. 12K-nya ini kelihatan ke bawah semua. Jadi menghadap ke bawah semua. Jadi yang atas ini nggak ada hurufnya ya. Nah, pemasangannya seperti ini. Ini udah jelas, udah kelihatan. Ini centilannya menuju sip drum, ini menuju sip drum, ini menuju sip drum. Kemudian kita pasang sip drumnya. Kita seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Posisikan seperti ini. Kita pasang bagian sip drumnya. Dan pemasangan sip drumnya juga jangan sampai terbalik. Nah, ini untuk persneling ya, netral dan top ini. Sedangkan yang ini untuk bintangan ya, untuk bintangannya. Nah, jadi posisinya kan bintangan ada di bagian kopling. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tinggal kita pasangkan aja. Capit udangnya langsung masukin ke pas-pas lubangnya ya. Nah, sampai pas ke jalannya. Tuh. Kemudian yang dalam juga sama. Nah, setelah masuk semua ke bagian jalan-jalannya, tinggal kita pasang ini pennya. Nah, pennya kita pasang. Kemudian yang ini juga sama kita pasang. Oke, ini udah terpasang, tinggal kita putar aja nih. Nih, bisa berputar. Kemudian setelah ini berputar, kita tinggal oper. Oper ya, kita putar sip drumnya. Ini harus mentok ke sini, harus mentok ke sini ketika diputar. Nah, caranya kita goyang-goyang aja seperti ini. Nah, ini kan udah mentok tuh ya. Nah, ini udah mentok. Berarti ini udah bagus, udah bisa berjalan. Kemudian ini tinggal putar lagi ke sebelah kanan. Ini harus sampai mentok ya. Tuh. Harus sampai mentok ke sini. Nah, oke, ini udah mentok tuh ya, teman-teman. Jadi seperti itulah untuk tutorialnya tuh. Ini udah bisa berputar. Kalau misalkan ini macet, berarti ada yang salah dari gigi ataupun capit udangnya itu. Pasti teman-teman bisa memahami ya. Nah, oke, untuk pemasangan gigi teman-teman udah bisa paham. Kemudian untuk pemasangan krek as, misalkan ini kan krek asnya masih mau kita perbaiki karena ininya jeber, nggak center ya, nggak center. Nanti ini belum mau dipasang nih. Nah, perhatikan di sini ada ring. Nah, ada ring ya. Nah, ada ring. Kita pasang di sini. Kemudian nanti masuk ke sini ya. Kalau yang ini kan mudah tuh. Yang ini mudah, bisa langsung kita pasang. Nah, bisa. Cuman nanti saat pemasangan krek as, kita harus panasin dulu di bagian crankcase yang sebelah ini. Nah, panasin. Ataupun kita bisa tracker nanti ya. Nah, kita jadi pasangnya di sini. Krek as kita pasang di sini. Nih. Nanti kita pasang di sini ya. Bisa kita tracker ataupun dipanasin. Nah, jadi nanti kita cara pasangnya ini nempel di sini, balancer nempel di sini seperti ini. Nah, setelah masuk krek as, baru kita nanti pasang ke sini. Pasang ke sini dan jangan lupa ringnya kita pasang juga. Nah, baru kita perhatikan bos center ini. Nah, bosnya kita perhatikan 1. Nah, 2 ini perhatikan. Kemudian kasih oli supaya nggak macet, nggak karetan seperti ini supaya proses bongkarnya mudah. Ataupun kasih gemuk karena di sini ada sela nih. Ada sela nanti air masuk. Ataupun kasih gemuk ya. Kemudian kasih lem. Nah, ini untuk bagian krek asnya udah saya senter ulang karena yang sebelumnya parah banget ya, oleng akibat digedor menggunakan palu martil jadinya oleng. Nah, sekarang udah rata kembali ya, 0,01, oke banget. Kemudian di sini kita kasih oli harus keluar di bagian stang piston ya sebelum pemasangan. Nah, kemudian kita langsung pasangkan ya kruk as ataupun bandul ataupun crankshaft ya ke bagian crankcase. Nah,
Di sini saya menggunakan metode dipanasin kurang lebih 80 derajat, kurang lebih untuk waktu ataupun durasinya itu 3 sampai dengan 4 menit untuk pemuaian ya. Nah, ketika udah 4 menit kita masukkan. Nah, jadi mudah banget ya. Nah, kemudian kita diamkan teman-teman, diamkan kurang lebih 5 menit, ngerokok aja dulu ya ataupun ngopi. Nah, dipastikan itu sudah rapat ya. Nah, perhatikan di sini ada ring ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan, kita pasang ring di bagian bandulnya. Kemudian kita rakit bagian gigi rasionya ya. Nah, contohnya seperti ini kalau misalkan teman-teman gigi rasionya amburadul. Nah, sekarang saya mau pasang gigi rasio di crankcase sebelah kiri, karena di video sebelumnya udah saya tutorialkan cara pasang gigi rasio di crankcase sebelah kanan. Jadi tergantung mekaniknya juga, tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Mau menggunakan crankcase yang kiri boleh, mau menggunakan crankcase yang kanan juga boleh. Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja untuk perakitan gigi rasionya barangkali amburadul ya. Jadi perhatikan tata letak di bagian ringnya tersebut. Untuk gigi rasio primer itu nggak ada ringnya ya, karena kiri kanan itu giginya gigi tetap. Jadi yang satu menyatu sama as, yang satu dipres, jadi nggak bakalan amburadul. Kemudian cara pemasangannya disatukan saja seperti ini, langsung masuk ya ke crankcase. Jangan lupa di bagian bearing-bearingnya kita kasih oli terlebih dahulu. Nah, ketika diputar-putar seperti ini macet, itu wajar, tidak apa-apa ya, itu normal. Nanti setelah kita pasang ship drum dan capit udang ini, ketika diputar gigi rasionya nggak bakalan macet. Kemudian untuk capit udang yang dua ini itu sama aja, mau dipasang di atas boleh, di bawah boleh, karena untuk bentuknya itu sama ya. Nah, cara pemasangannya seperti ini, yang 12K itu ke atas. Kalau misalkan teman-teman pengen teliti ataupun detail videonya, silahkan di video sebelumnya udah saya tutorialkan tanpa dipercepat ya, supaya teman-teman paham. Nah, kemudian yang capit udang yang kecil udah pasang, kemudian pasang ship drum. Nah, setelah kita pasang ship drumnya jangan sampai terbalik juga untuk pemasangan ship drumnya ya. Kemudian setelah terpasang ship drumnya, tinggal kita pasangkan capit udangnya ke bagian ship drum di jalannya, kemudian pasang saja pennya. Nah, kita putar gigi rasionya, ini udah bisa berputar dengan lancar. Kalau misalkan belum terpasang ship drum ataupun capit udang juga, dia nggak bakalan bisa berputar. Kemudian jangan lupa kita tes gigi 1 netral, 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 netral. Pokoknya ship drum ini harus bisa berputar ya, berputar-putar. Kalau misalkan ada yang macet ataupun tidak bisa bergerak sama sekali, berarti ada yang salah ya pemasangan gigi rasionya ataupun capit udangnya. Kemudian pasang bagian balancer. Nah, balancernya udah kita pasang. Kemudian bersihkan permukaan dari kotoran ataupun oli ya. Kita kasih lem. Jangan dikasih remeh ya, karena remeh itu bukan untuk ngelem juga. Gunakan lem tribon. Nah, untuk lemnya saya menggunakan lem yang cair. Mau pakai yang sealer juga boleh tribonnya. Kemudian jangan lupa 2 buah Bosch center ataupun pin dowelnya ya. Jangan lupa ya teman-teman, kiri kanan. Nah, kemudian tinggal kita masukkan crankcase sebelah kanan seperti ini sampai masuk ya. Nah, kalau misalkan keras seperti ini, teman-teman tinggal kita ketuk aja menggunakan palu karet ataupun pakai gagang palu ya. Jangan pakai palunya, nantinya bejat ataupun jeber ataupun aus ya crankcase-nya. Nah, pakai karet aja ya. Nah, sambil kita putar-putar seperti itu ya. Nah, dipastikan udah rapat sempurna teman-teman.